Sebelum memulai tindakan, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan. Langkah pertama, kita basahi tangan. Kita ambil sabun. Gosok telapak tangan. Kemudian turun tangan. Masuk ke sela-sela. Mengunci. Kemudian gosok ibu jari tangan kiri dan kanan, kemudian kita mengunci, kemudian kita bilas. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan tisu, kemudian kita matikan keran. Kemudian tisunya kita buang ke sampah. Langkah berikutnya adalah kita siapkan pasien, kita atur posisinya senyaman mungkin. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, hari ini saya Sister Vero akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki ya Bu ya. Sebelumnya saya lihat dulu gelang tangannya ya Bu ya. Benar dengan Bu Yuni? Iya. Baik. Usianya berapa ya Bu sekarang? 36 tahun. Terima kasih. Setelah kita melakukan identifikasi pasien, langkah berikutnya adalah kita menjelaskan maksud dan tujuan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah kita mempersiapkan pasien, langkah berikutnya adalah persiapan lingkungan. Kita tutup gorden untuk menjaga privasi klien dan juga kita atur pencahayaan supaya terang. Pemeriksaan fisik yang pertama kita awali dari pemeriksaan kepala. Untuk pemeriksaan kepala, kita minta pasien dalam posisi duduk. Pemeriksaan kepala, kita lakukan inspeksi pada rambut. Kita lihat apakah rambutnya distribusinya banyak atau sedikit. Kemudian kita inspeksi warna rambut pasien. Kemudian kita inspeksi apakah ada uban, kemudian apakah ada ketombe, apakah rambut pasien berminyak atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi pada tengkorak kepala. Permisi ya Bu ya. Kalau saya pegang, bagaimana Bu? Apakah sakit? Baik. Kemudian setelah kita melakukan palpasi pada tengkorak kepala, kemudian kita lihat pada bagian wajah pasien. Bu, saya buka maskernya ya. Pada bagian wajah kita inspeksi apakah pada wajah pasien terdapat unding atau bengkak pada wajah. Kemudian kita lihat simetrisan wajah. Kemudian kita lihat apakah ada lesi atau luka. Kemudian kita lihat apakah pada wajah pasien terdapat fraktur atau tidak. Kemudian setelah pada wajah kita lihat pada bagian mata. Pada pemeriksaan mata kita inspeksi yang pertama sklera apakah iterik atau tidak. Kemudian ada konjungtiva, kita inspeksi warna konjungtiva apakah merah muda ataupun pucat. Kemudian kita inspeksi menggunakan penlight untuk menilai diameter pupil mata. Pada pemeriksaan reaksi cahaya pupil, kita menggunakan penlight untuk melihat diameter pupil dan bagaimana reaksi pasien terhadap cahaya. Langkahnya adalah kita buka mata pasien, kemudian kita arahkan penlight ke mata pasien. Permisi ya Bu ya. Permisi. Oke. Pada pemeriksaan pupil mata di penlightnya tertulis diameter mulai dari 2 sampai 9.
Nah, untuk pemeriksaan pada pasien tadi, diameter yang ditemukan pada pupil mata adalah 3 mm kiri dan kanan, berarti isokor. Pemeriksaan pada mata yang selanjutnya adalah pemeriksaan lapang pandang mata. Kita mulai dari pemeriksaan lapang pandang mata kiri pasien. Kita minta pasien menutup mata kanan. Silakan Bu, ditutup mata kanan. Kemudian pemeriksa menutup mata bagian kiri. Kita periksa sisi lateral mata pasien. Bu, nanti disebutkan apakah masih melihat gerakan jari saya ya? Masih melihat? Masih Melihat? masih lihat. Oke, kemudian disebutkan apakah sebutkan angka yang saya tunjukkan pada jari saya. 2, 3, 5, 3. Baik. Kemudian kita periksa bagian sisi medial pasien. Oke. Disebutkan ya Bu, apakah masih melihat gerakan jari saya? Masih. Kemudian sebutkan angka yang saya tunjukkan pada jari saya. 2, 5, 2, 3. Baik. Terima kasih Bu. Boleh membuka matanya sekarang. Pada pemeriksaan lapang pandang mata, perlu diingat bahwa saat kita melakukan pemeriksaan, mata pasien harus tetap lurus melihat ke depan. Lakukan pemeriksaan yang sama pada bagian mata kanan pasien. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan hidung. Yang pertama, kita inspeksi pada bagian hidung, bagian anterior, kemudian pada bagian inferior dari hidung, kemudian kita inspeksi apakah ada deformitas. Setelah itu kita lakukan palpasi pada bagian sinus, mulai dari sinus frontalis, permisi ya, nyeri nak Bu? Kemudian ini bagian ethmoidalis, apakah nyeri Bu? Kemudian pada bagian maxillaris, nyeri? Baik. Kemudian kita inspeksi pada bagian hidung dalam pasien untuk melihat apakah ada polip atau tidak menggunakan pen light. Permisi ya Bu ya, saya lihat hidungnya ya Bu. Berikutnya adalah kita lakukan pemeriksaan pada telinga. Kita inspeksi apakah kedua telinga simetris atau tidak. Kemudian kita inspeksi apakah pada telinga ada lesi atau tidak. Kemudian kita inspeksi menggunakan pen light. Caranya pada dewasa, mesti ya Bu ya, kita tarik pada telinga ke atas, kemudian ke belakang. Kemudian kita lihat dengan menggunakan pen light apakah ada serumen ya atau tidak. Kemudian kita lihat apakah telinganya bersih atau tidak, apakah ada benda asing atau tidak. Kita lakukan pada telinga kiri dan juga pada telinga kanan. Setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi ya. Kita periksa ya. Permisi ya Bu ya. Apakah sakit Bu? Tidak. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Baik, kita lakukan pada telinga sebelah kiri. Sakit Bu? Sakit? Sakit? Oke. Lakukan pemeriksaan ketajaman pendengaran telinga pasien. Boleh kita menggunakan rambut ya. Permisi ya Bu ya. Bu, ini nanti saya ini rambutnya, coba disebutkan ya Bu, apakah bisa mendengar ya Bu ya? Bisa. Saya. Kemudian telinga sebelah kanan. Bisa. Selanjutnya adalah pemeriksaan bagian dalam mulut. Kita minta pasien membuka mulut, kemudian kita menggunakan tong spatel yang sudah kita berikan kasa dan menggunakan pen light. Bu, silakan dibuka mulutnya.
Jujurkan lidahnya ya Bu ya. Pada bagian dalam mulut yang kita periksa, kita inspeksi pada gigi, apakah giginya tanggal, apakah giginya ada yang berlubang, apakah ada karies gigi. Kemudian kita lihat pada bagian gusi, apakah ada sariawan atau tidak. Kemudian pada bagian palatum, kita lihat apakah utuh atau tidak. Kemudian kita lihat pada bagian tonsil pasien apakah ada pembengkakan atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian leher. Kita inspeksi pada bagian leher apakah simetris atau tidak. Kemudian kita inspeksi apakah ada pembesaran pada kelenjar tiroid atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi untuk melihat apakah ada pembesaran ataukah nyeri. Kita lakukan inspeksi untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar limfatik. Kita lakukan palpasi untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar limfatik dan juga nyeri. Permisi ya Bu ya, saya tekan ya Bu. Apakah nyeri Bu? Tidak. Oke. Berikutnya kita lakukan palpasi untuk melihat, untuk mengetahui apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Kita letakkan di bawah krikoid. Kita minta pasien untuk menenang. Silahkan menenang. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan pada vena jugularis untuk melihat apakah ada pembesaran vena jugularis. Kita minta pasiennya untuk miring. Bu, bisa miring ke kiri. Nah, kita lihat apakah ada pembesaran vena jugularis. Kemudian kita minta pasien untuk miring ke sisi sebelah. Bu, silakan. Berikutnya kita masuk pada pemeriksaan pada bagian torak. Pertama kita lakukan inspeksi, kita lihat kesimetrisan dari paru pasien, bagian dada pasien. Kemudian kita inspeksi bentuk paru, bentuk dada. Kita inspeksi pada bagian dada, apakah ada kesimetrisan pada bagian dada atau tidak. Kemudian kita inspeksi bentuk dada, apakah ada barrel chest, apakah ada pigeon chest, ataukah ada funnel chest. Kita inspeksi apakah ada retraksi dada atau tidak. Kemudian kita inspeksi kesimetrisan gerakan dinding dada. Berikutnya kita lakukan palpasi. Kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi untuk mengetahui ekspansi dari paru. Caranya kita letakkan kedua tangan kita pada bagian dada pasien. Kemudian kita minta pasien untuk inspirasi dan ekspirasi. Normalnya adalah akan ada gerakan pada kedua ibu jari kita saat pasien inspirasi dan ekspirasi. Kemudian kita lakukan palpasi untuk menilai fremitus paru pasien. Kita letakkan kedua tangan kita pada bagian dada. Kemudian kita minta pasien untuk menyebutkan angka, misalnya 999. Bu, silahkan disebutkan angka 999. Normalnya adalah kita merasakan getaran pada bagian kedua tangan kita. Berikutnya adalah kita lakukan palpasi pada payudara. Bila pasiennya adalah wanita, kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita palpasi apakah ada benjolan. Kita palpasi semua bagian paru, kita palpasi pada semua bagian payudara sampai ke aksila. Oke, kita lakukan di sisi payudara sebelahnya. Oke. Berikutnya kita lakukan perkusi pada bagian torak pasien. Kita perkusi di bagian ICS. Kita perkusi di semua bagian lapang paru pasien. Kita lakukan di bagian kiri dan kanan.
Kemudian kita lakukan auskultasi pada bagian torak. Lokasinya sama seperti kita melakukan perkusi. Untuk auskultasi kita menggunakan stetoskop. Kita minta pasien untuk menarik nafas. Tarik nafas ya Pak. Adalah kita lakukan auskultasi suara jantung pasien di bagian apeks jantung di mid clavicula sinistra ICS 4-5 menggunakan bel pada stetoskop sambil kita pegang atau kita raba denyut nadi pasien. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Kita inspeksi kondisi dari abdomen, kita lihat apakah ada bekas operasi, kemudian apakah ada bekas kolostomi atau tidak. Ini ada kolostomi. Kemudian kita inspeksi apakah ada asites pada abdomen atau tidak. Berikutnya adalah kita melakukan auskultasi pada bagian abdomen. Kita lakukan auskultasi di semua kuadran pada abdomen. Berikutnya kita lakukan auskultasi untuk menilai bising usus pasien. Kita lakukan di kuadran kanan bawah. Kemudian kita hitung bising usus pasien dalam 1 menit. Normal bising usus adalah 5-35 kali per menit. Berikutnya adalah kita lakukan palpasi pada abdomen dengan caranya palpasi ringan, palpasi dalam, dan juga palpasi bimanual. Untuk palpasi ringan, untuk menilai apakah ada nyeri pada abdomen atau tidak, jadi kita lakukan penekanan kira-kira 1-2 cm. Kemudian untuk palpasi dalam, untuk melihat pada bagian organ abdomen dalam, kita lakukan penekanan kira-kira 3-4 cm. Selanjutnya kita lakukan palpasi bimanual, ya. Tangan kita berada di bagian bawah abdomen, kemudian tangan yang satu pada bagian abdomen pasien. Kemudian kita minta pasien untuk tarik nafas dalam. Bu, tarik nafas dalam ya. Kemudian kita lakukan penekanan. Nah, untuk palpasi bimanual dilakukan untuk mengetahui apakah ada pembesaran dari hepar, kemudian pembesaran limfa ataupun ginjal. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian posterior dari torak. Kita inspeksi kesimetrisan torak pasien, kemudian kita inspeksi retraksi dada pasien, kemudian kita inspeksi kesimetrisan pergerakan dinding dada pasien. Kita lakukan perkusi pada bagian posterior dada pasien, sama seperti pada bagian anterior. Kita perkusi di semua bagian lapang paru pasien. Kita lakukan palpasi untuk melihat apakah ada nyeri. Kita palpasi, kemudian kita palpasi untuk menilai ekspansi paru pasien. Kita minta pasien untuk tarik nafas dan juga ekspirasi. Normalnya adalah akan ada gerakan yang sama pada kedua ibu jari pasien saat pasien inspirasi dan ekspirasi.
Kemudian kita lakukan palpasi untuk menilai fremitus vokal. Kita minta pasien untuk menyebutkan angka 999. Bu, silahkan disebutkan angka 999. Normalnya kita akan merasakan getaran suara pasien. Adalah kita lakukan auskultasi sama seperti pada bagian anterior pasien. Kita minta pasien untuk menarik nafas. Pak, tarik nafas ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada vagina pasien. Kita lakukan inspeksi apakah ada pengeluaran dari vagina. Kemudian kita lihat apakah berbau, apakah cairan pada vagina yang keluar banyak. Kemudian kita lihat juga pada bagian mukosa vagina, ya, apakah ada lesi, kemudian apakah ada kondiloma pada vagina, apakah ada herpes. Berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan pada rektum. Kita minta pasien untuk miring. Kita inspeksi pada rektum apakah ada hemoroid atau tidak. Kita inspeksi apakah ada lesi atau luka pada rektum pasien atau tidak. Kemudian kita palpasi pada rektum apakah ada nyeri, ya. Kemudian kita palpasi apakah ada benjolan atau massa atau tidak. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan pada bagian tungkai. Kita inspeksi pada bagian ekstremitas bawah pasien, apakah ada deformitas pada kedua kaki. Kemudian kita inspeksi apakah ada fraktur. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian perifer pasien. Kita inspeksi apakah ada udem atau tidak. Ya, caranya kita permisi ya Bu ya. Iya. Kita lihat pada bagian tibialis pasien, kita tekan. Nah, bila terjadi cekungan dan tidak kembali maka ada udem pada ekstremitas pasien. Kita lakukan pada bagi kedua kaki pasien. Permisi ya Bu ya. Nah, kemudian pada bagian dorsalis pedis. Permisi Bu, tekan ya. Nah, setelah itu berikutnya kita lakukan pemeriksaan sirkulasi perifer. Kita lihat atau kita inspeksi pada tangan. Kita inspeksi apakah ada sianosis atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi. Kita raba tangan pasien apakah akralnya lembab atau kering. Kemudian kita lakukan pemeriksaan CRT atau capillary refill time, ya. Kita tekan pada ujung jari pasien, kemudian kita lepaskan. Normalnya CRT adalah kurang dari 2 detik. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan skala kekuatan otot. Kita minta pasien untuk mengangkat salah satu kakinya. Bu, angkat kaki kanan. Kemudian kita berikan tahanan. Bu, saya tahan ya, dari ringan sampai kuat. Oke, silahkan diturunkan Bu. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada kaki sebelah kiri. Kemudian kita lakukan pemeriksaan skala kekuatan otot pada ekstremitas atas. Bu, silahkan diangkat tangan kanannya. Ya, ditahan dulu ya Bu ya. Tahan dulu Bu. Kemudian kita berikan tahanan dari ringan sampai kuat. Bu, ditahan ya. Dilawan. Oke, kemudian lepaskan Bu. Berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan refleks patella, bicep dan juga refleks tricep. Kita lakukan pemeriksaan refleks patella dengan menggunakan refleks hammer, ya. Kita lakukan perkusi di bawah tulang patella. Permisi ya Bu ya.
Pada pemeriksaan refleks patella, normalnya adalah akan muncul refleks dari pasien saat kita lakukan perkusi. Berikutnya kita lakukan perkusi untuk memeriksa refleks otot bisep. Kita lakukan perkusi di tendon bisep pasien. Permisi ya Bu ya. Ini adalah kita lakukan perkusi untuk memeriksa refleks tricep. Kita lakukan perkusi di tendon tricep pasien. Permisi ya Bu. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan Babinski, atau ini adalah refleks yang patologi. Boleh kita menggunakan bagian tumpul dari hammer. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di telapak kaki pasien bagian bawah. Ada bagian sisi luarnya. Permisi ya Bu ya. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui tajam tumpul. Kita menggunakan bagian kecil dari hammer. Nah, ini kita menggunakan ini. Kemudian kita periksa di telapak kaki pasien bagian bawah ya. Kemudian kita minta pasien untuk menyebutkan apakah ini tajam atau tumpul. Permisi ya Bu ya. Tajam. Ini Bu, Tumpul.